Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dede di channel DLC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah mengapa saya belum bisa menentukan mana debit, mana kredit. Oke, baik, sekarang kita bahas mengenai persoalan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, kita harus memahami kembali persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan sumber pendanaan. Oke. Konsep dari debit kredit itu dilihat dari mana kita menilai, ya, atau memandang, ya, dari transaksi tersebut. Transaksi tersebut berkaitan dengan hartakah, berkaitan dengan sumber pendanaankah, atau kedua-duanya. Oke. Kalau transaksi tersebut berkaitan dengan harta, maka pencatatannya jika bertambah, pencatatannya di debit. Jika harta bertambah. Oke. Jika transaksi tersebut mengakibatkan harta berkurang, maka pencatatannya di kredit. Oke. Nah, jika transaksi tersebut berkaitannya dengan sumber pendanaan dan mengakibatkan sumber pendanaannya bertambah, maka pencatatannya di kredit. Tapi jika transaksi tersebut mengakibatkan sumber pendanaannya berkurang, maka pencatatannya di debit. Oke. Jadi untuk menentukan debit atau kredit itu dilihat dari analisis transaksi. Transaksi tersebut berkaitan dengan hartakah atau sumber pendanaan. Jika berkaitan dengan harta, mengakibatkan harta tersebut bertambah, maka pencatatannya di debit. Ya. Kemudian jika berkurang, pencatatannya di kredit. Apabila transaksi tersebut berkaitan dengan sumber pendanaan dan mengakibatkan sumber pendanaannya bertambah, maka pencatatannya ada di kredit. Tapi jika mengakibatkan sumber pendanaan berkurang, pencatatannya di debit. Ya, jadi kuncinya itu. Kita bicara tentang apa? Harta atau sumber pendanaan. Oke, berikutnya, jika kita sudah mengetahui kaitan suatu transaksi terhadap harta atau sumber pendanaan, baru nanti transaksi tersebut kita analisis, kita kelompokkan, dia termasuk kemana nih? Ke kas kah? Ya, ke piutang kah? Persediaan kah? Dan lain-lain. Ya, secara umum, ya, akun-akun harta yang termasuk harta diantaranya adalah kas atau bank. Ya, kemudian ada piutang. Oke, piutang ini adalah harta kita yang ada di pihak ketiga. Piutang terjadi karena kita menjual kepada pihak ketiga, ya, atau kepada pelanggan itu secara kredit. Ya. Kemudian ada namanya persediaan barang dagang. Ini biasanya perusahaan dagang. Ya. Kemudian ada namanya perlengkapan. Ya. Ini perlengkapan adalah harta kita, ya, yang cepat habis. Ya. Ya, paling tidak setiap bulan habislah atau berkurang nilainya. Ya, secara signifikan. Oke.
Kemudian atau bisa dikatakan pula perlengkapan ini adalah harta kita yang usia ekonomisnya kurang dari 1 tahun, ya. Kemudian ada perlengkapan, ada peralatan, ya. Nah, kalau ini peralatan masuk kategori aset tetap, ya. Karena apa? Karena dilihat dari masa umur ekonomisnya dia lebih dari 1 tahun. Ini masuk ke peralatan, ya. Peralatan masuk ke dalam aset tetap. Kemudian aset tetap juga ada namanya tanah. Kemudian ada bangunan atau gedung, ya. Kemudian ada kendaraan, ya, dan lain-lain. Oke, ini adalah secara umum, ya. Secara umum ada di perusahaan. Oke, ini boleh dikategorikan aset lancar, aset tetap. Oke. Ini adalah akun-akun sederhana yang umumnya ada di semua perusahaan. Kecuali tadi nih, ya, persediaan barang dagang hanya ada di perusahaan dagang. Ya. Kemudian kalau misalkan di pabrikasi beda lagi persediaannya. Ya. Dia ada 3, ada persediaan barang mentah, barang setengah jadi, ada barang jadi. Oke. Nah, kemudian untuk sumber pendanaan, ya. Pendanaan ini umumnya ada utang, ya. Kita flashback kembali. Kemudian ada modal, ya. Kemudian ada dana hibah bisa, ya. Kemudian ada pendapatan, ya, atau penjualan. Nah, jualan boleh, ya. Baik, kemudian di sini juga sebagai harta, untuk mempermudah kita mengkelompokkan debit atau kreditnya, di sini kita masukkan beban atau biaya sebagai harta, ya. Jadi apabila akun-akun ini bertambah, maka di debit. Jika berkurang, pencatatan di kredit. Oke. Jika akun-akun ini sumber pendanaan bertambah, pencatatannya di kredit. Jika berkurang, di debit. Oke. Jadi inilah nama-nama rekening yang umum ada di perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kalian menganalisis suatu transaksi, kaitannya dengan harta dan sumber pendanaan. Setelah itu kalian ketahui, baru nanti kalian kelompokkan masuknya ke dalam rekening mana. Kaskah, piutang, persediaan, dan seterusnya, ataukah hutang, modal, dana hibah, dan seterusnya. Oke, jadi langkah awal kalian harus bisa memahami dari suatu transaksi, ya. Memahami dalam artian di sini kalian harus bisa menganalisis transaksi dengan baik dan benar, ya. Setelah kalian bisa menganalisis transaksi, baru kalian tentukan rekeningnya, ya, masuk ke rekening mana. Oke, demikianlah konsep dasar dari debit kredit, ya. Jadi debit kredit, menentukan debit kredit ini tergantung kita bicara mengenai apa, harta atau sumber pendanaan, ya. Jika kita berbicara mengenai harta, maka jika bertambah di debit pencatatannya, jika berkurang pencatatannya di kredit. Kemudian jika sumber pendanaan bertambah di kredit, ya, jika berkurang di debit. Disitulah konsep dasar dari
menentukan debit kredit. Oke, sekarang kita latihan. Contoh, misal kita membeli ya, misal beli mobil harga 98 juta lah. Ya, 98 juta. Nah, jika transaksi ini kita anggap kredit ya atau hutang, nah kira-kira atau menurut kalian transaksi ini terkait dengan rekening apa? Ya, kemudian apa yang berpengaruh? Harta kah atau sumber pendanaan? Oke, baik. Untuk mobil jelas berarti harta kita bertambah. Ya, berarti pencatatannya ada kaitannya dengan harta. Masuk ke rekening mana? Mobil boleh dikategorikan atau bisa dikategorikan ke dalam kendaraan. Berarti di sini kita tulis kendaraan. Ya, kendaraan kita bertambah. Pencatatannya di debit, betul? Sorry. Oke. Kemudian kaitannya apa lagi? Karena ini pembelian secara kredit. Oke, berarti ada sumber pendanaan, bukan? Iya, utang. Utangnya bertambah berkurang? Bertambah, betul. Berarti kredit. Ya, berarti di sini kendaraannya di debit. Kendaraan yang bertambah di debit. Oke, nilainya berapa? Di sini debit, kredit. Ini berarti 98. Ini juga 98. Oke. Ini jika dilakukan secara kredit. Gimana jika kita belinya secara tunai? Nah, kalau tunai berarti betul. Kita masuk ke rekening kendaraan dan rekening ya, kas atau bank. Karena apa? Karena kita beli tunai berarti dana kita yang ada di tangan berupa kas atau yang ada di bank berkurang, maka kasnya dicatat di kredit. Kemudian kendaraan tetap di debit. Nilainya sama 98. Oke. Nah, ini jika kita beli. Oke. Ini jika kredit dan ini jika tunai. Oke. Kemudian ini jika beli. Nah, bagaimana jika jual? Misalnya kita jual, misal kita jual laptop lah. Harga laptop misal 15 juta. Oke. Berarti ini jual laptop yang kita jual adalah barang dagangan, ya kan? Oke, berarti kita identik berarti perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang ya, kita jual laptop, berarti
terkait dengan apa? Apa yang berkurang? Ya. Nah, di sini dilihat lagi, kita jualnya secara kredit atau secara tunai. Ya. Jika secara kredit, berarti kaitannya nanti dengan piutang. Berarti apa yang berkurang? Persediaan barang dagang kita berkurang dong, ya kan? Ya. Kemudian penjualan bertambah dong, ya, ya kan? Nah, berarti apa nih? Betul. Secara sederhana, jika kredit, ya, kredit berarti di sini kita jual berarti penjualan, ya kan? Penjualan berarti di sini penjualan atau pendapatan, boleh lah. Pendapatan kita bertambah atau berkurang? Ya, kalau bertambah berarti kredit jumlahnya berapa? 15 juta, betul. Oke. Nah, kemudian pakai apa nih? Rekening berikutnya, rekening apa nih? Ya. Kalau kita ngejual berarti kita dapat uang kan? Oke, nah kalau misalkan secara kredit karena kita tidak menerima uang berarti kita catat ke dalam piutang, betul. Piutang dagang boleh. Piutang dagangnya apa? Bertambah. Kenapa bertambah? Karena piutang dagang termasuk harta. Harta bertambah, pencatatannya di debit. Betul sekali. Oke. Oke. Ini jika transaksinya secara kredit. Oke. Nah, bagaimana jika tunai? Kalau tunai, berarti bukan piutang lagi, tapi kas atau bank. Padanannya atau pasangannya sama dengan pendapatan. Nilainya 15 juta. Oke. Ingat, dalam pencatatan akuntansi, jika posisinya di kredit, pencatatannya atau penulisannya agak menjorok ke dalam. Oke. Jadi demikianlah pencatatan dan analisis sederhana mengenai suatu transaksi. Kalian bisa mencobanya berulang-ulang, bisa dengan jenis yang lain, ya, apakah membeli peralatan atau perlengkapan, harganya bisa dirubah-rubah, kalian bisa menentukan seperti ini, ya. Atau jika ingin dikembangkan lagi boleh, ya. Bagaimana mengembangkannya? Misal di sini kita beli. Kalau beli kan biasanya ada PPN-nya. Nah, disitulah kalian bisa kembangkan. Misal kita copy di sini ya. Ini kan tadi kredit ya. Oke. Dasarnya kan tadi seperti ini, kredit harga 98. Apabila ditambahkan dengan PPN,
misalkan PPN 10% ya, standar. Nah, berarti ini yang dikeluarkan, yang tadi yang dibayarkan. Oke. Oke. Jika ini adalah yang dibayarkan 107, berarti utang kita 107 kan? Berarti di sini kita tulis 107 sama dengan inilah biar gampang. Ya. Kemudian ada pajak 98. Berarti di sini kita sisipkan. Pajak biasanya kalau misalkan di akuntansi di sini masuknya VAT in atau PPN masukan. Ya. Ini adalah pajak yang melekat pada barang yang kita beli. Ya, VAT in. Dan akibatnya apa? Ini nanti akan berpengaruh pada penyetoran pajak atau berapa besar pajak yang harus kita bayarkan nanti. Oke. Jadi VAT in-nya berapa? Karena debit dan kredit harus sama ya. Nah, berarti di sini VAT in-nya berapa? Sesuai yang tertera di sini, PPN-nya 90.800. Berarti karena di sini pajak melekat pada kendaraan, ya, berarti nilai kendaraan tersebut atau nilai PPN-nya masuk pada nilai kendaraan. Ya, sama dengan nilai kendaraan sebesar, yaitu di debit sebesar 9.800. Nah, jadi di sini hasilnya sama, 107 dan 107 ya. Nah, nah ini kalian bisa kembangkan lagi ya. Kemudian di sini ada jual barang ya, kita jual harga 15 juta ya. Kemudian di sini kredit ya, berarti nanti ada PPN-nya juga ya, berapa piutang dagangnya ya, kemudian pendapatannya. Ya, kalau misalkan kita jual kredit ya, berarti nanti ada PPN. PPN yang melekat di sini adalah PPN keluaran. Ya, kalau kita jual, berarti di sana ada melekat PPN keluaran. PPN keluaran berarti posisinya di kredit. Oke, kita masih dibahas di sini. Tadi yang ke kredit ya, beli mobil secara kredit. Kalau misalkan secara tunai, ya berarti tinggal dirubah. Di sini ya. Kalau tunai berarti di sini bukan utang, tapi kas atau bank. Oke. Nah, inilah contoh dari bagaimana kita menentukan debit kredit ya. Bagaimana kita menganalisis suatu transaksi ya. Kaitannya dengan sumber pendanaan dan harta. Sehingga kita bisa menentukan debit atau kredit. Kapan kita menentukan debit, kapan kita menentukan kredit, kita lihat dari kita bahas atau transaksi tersebut berkaitan dengan apa, sumber pendanaan kah atau harta. Dari situlah kita nanti akan mudah menentukan mana debit dan kredit. Oke, demikian paparan singkat dari saya.
kalian bisa kembangkan ya. Dari beli mobil kah, atau kemudian kendaraan yang lain, atau beli gedung ya. Soalnya bisa kalian rubah-rubah sendiri, kemudian harganya juga bisa kalian rubah-rubah. Tinggal nanti kalian belajar menentukan mana rekeningnya ya. Rekening tersebut termasuk harta kah, termasuk sumber pendanaan kah. Nah, jika berkaitan dengan tersebut, jika bertambah kalian ingat ya, jika bertambah dia harta bertambah, pencatatan di debit. Jika harta berkurang, pencatatan di kredit. Oke, jika sumber pendanaan bertambah, pencatatan di kredit. Jika sumber pendanaan berkurang, pencatatannya di debit. Oke, mudah bukan? Oke, silakan dikembangkan kembali soal-soal. Semakin banyak kalian berlatih, semakin mahir kalian menentukan debit dan kredit, dan semakin mahir kalian memahami akuntansi ya. Bisa jadi dengan kalian bersungguh-sungguh ya, kalian bisa membuat suatu aplikasi akuntansi sehingga dapat mempermudah perusahaan-perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Oke, sampai di sini penjabaran dari saya. Jangan lupa tetap hidup sehat, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian rajin berolahraga, dan jangan lupa menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.